Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru, termasuk pembahasan tentang nasib honorer 2023 tahun ini. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer Sanair terkait dengan informasi penting bagaimana nasib honorer di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, untuk memastikan bagaimana kira-kira nasib Bapak Ibu honorer di tahun 2023 tahun ini, simak info terkini dari Wakil Ketua DPR RI, Komisi 2 DPR RI, Yanuar Prihatin. Nah, Bapak Ibu, ikuti videonya sampai selesai, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI sampaikan informasi penting terkait nasib honorer di tahun 2023 tahun ini. Ikuti informasinya Bapak Ibu. Sumut jpnn.com Jakarta mencatat satu informasi terkait dengan tenaga honorer di Indonesia. Yang mana hal ini yaitu tentang pembahasan bagaimana nasib honorer di Indonesia di tahun 2023 tahun ini. Tenaga honorer di Indonesia resah dan gelisah atas nasib mereka yang saat ini tak kunjung mendapat kepastian. Bahkan tersiar informasi bahwa pada akhir 2023 akan dilakukan penghapusan tenaga honorer. Nah, Bapak Ibu, suatu hal yang benar memang bahwa di tahun 2023 tahun ini, tepatnya di akhir tahun, pemerintah akan melakukan penghapusan tenaga honorer. Pertanyaan, penghapusan yang bagaimanakah yang dimaksud? Nah, ini kita harus tahu kira-kira apa ya jawabannya ini. Penghapusan ini ada dua versi Bapak Ibu ya. Penghapusan dalam arti PHK, dirumahkan atau dipecat. Namun penghapusan yang dikehendaki oleh pemerintah di sini adalah lain versi, bukan PHK, bukan pemecatan dan bukan dirumahkan, tetapi penghapusan ini artinya semua honorer yang ada sekarang tentunya ada dasar dan ada patokannya, yaitu berdasarkan honorer yang telah resmi di database BKN akan diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Maka dengan semuanya diangkat, jelas tidak ada lagi honorer, sama halnya terhapus. Nah, itulah informasi terkait dengan penghapusan yang dimaksud. Untuk memastikan benar atau tidak hal ini, ikuti terus informasinya. Menyikapi keresahan tersebut, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Yanuar Prihatin menegaskan bahwa tidak akan terjadi penghapusan dan PHK massal tenaga honorer di akhir tahun 2023 tahun ini. Ingat Bapak Ibu ya, dengan tegas menyampaikan bahwa tidak akan terjadi penghapusan dan PHK massal tenaga honorer di akhir tahun 2023 tahun ini. Itulah yang disampaikan, merupakan informasi penting yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Yanuar Prihatin kepada seluruh Bapak Ibu honorer. Saat ini masih ada simpang siur informasi di kalangan pegawai pemerintah non-ASN. Artinya, ada banyak informasi yang didapatkan oleh honorer non-ASN bahwa tenaga honorer akan dihapus pada 28 November 2023 sesuai dengan aturan yang masih berlaku saat ini, kata Yanuar dalam keterangan resminya pada Senin 24 April 2023, baru saja semalam Bapak Ibu. Jadi ini merupakan info terkini dari Komisi 2 DPR RI tentang nasib honorer 2023. Oleh karenanya, info penghapusan itu bukan suatu hal yang perlu dicemaskan. Tidak perlu resah. Semangat Bapak Ibu honorer, karena memang pemerintah punya perhatian khusus untuk Bapak Ibu honorer. Beliau menyebutkan tenaga honorer cemas dengan nasib pengabdian mereka di lembaga pemerintah. Kedudukan mereka dalam arti kedudukan honorer terancam karena amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang diperkuat dengan pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang manajemen P3K, bahwa pegawai non-ASN, non-P3K masih dapat bekerja hingga 28 November 2023.
Jadi suatu hal yang wajar kalau Bapak Ibu honorer cemas. Tapi ingat bahwa sekalipun sudah ada peraturan pemerintah tentang aparatur sipil negara dan manajemen P3K, termasuk dalam hal penghapusan honorer ini, sekali lagi oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Yanwar Prihatin dan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI yang lain juga menegaskan bahwa tidak akan ada penghapusan honorer. Kebetulan, ketentuan tersebut lanjutnya jelas menjadi sumber keresahan di kalangan pegawai non-ASN itu selama ini. Belum terjaminnya nasib para pegawai honorer ini yang selanjutnya mendorong muncul gelombang protes dari honorer. Sementara kata Yanwar Prihatin, penerimaan pegawai P3K juga terbatas formasinya. Selain itu, tidak sedikit para honorer yang kurang beruntung dengan kesempatan tersebut. Pegawai honorer mengeluhkan nilai ambang batas untuk penerimaan P3K terlalu tinggi, sehingga banyak di antara mereka yang tidak lolos passing grade. Tidak lolos passing grade alasannya karena NAB atau nilai ambang batas yang terlalu tinggi. Artinya, Bapak Ibu honorer tidak mampu mencapai nilai ambang batas yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Panselnas tersebut. Kondisi ini tentunya membuat mereka, dalam arti membuat para honorer yang sudah lama mengabdi merasa keberatan bersaing dengan sesama mereka yang lebih muda. Komisi 2 DPR RI selama ini telah mendesak Kemenpan RB agar tidak gegabah menyelesaikan soal yang satu ini. Sebab dampaknya cukup besar pada stabilitas birokrasi bila salah terapi penyelesaian, tambah Yanwar Prihatin, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Beliau juga mengingatkan selama ini tenaga honorer non-ASN sangat membantu pemerintah dalam pelayanan publik, administrasi, dan urusan-urusan teknis lainnya. Untuk itu, mereka harus memiliki kejelasan nasib. Dalam arti, semua honorer ini oleh karena pengabdiannya di instansi pemerintah melalui pelayanan publik, supaya nasibnya semakin jelas. Yanwar mengungkapkan atas desakan Komisi 2 DPR RI, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas telah menyanggupi bahwa penyelesaian tenaga honorer tidak akan merugikan siapapun, baik honorer maupun pemerintah dan pihak lain. Jadi ada beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan secara serius, seperti tidak akan ada PHK massal tenaga non-aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Jadi tenaga honorer ini akan tetap bekerja di instansi pemerintah, ucapnya. Sementara itu, solusi yang ditawarkan harus pula tidak mengurangi pendapatan yang mereka terima selama ini. Bahkan pemerintah berupaya dan DPR mendorong supaya kesejahteraan honorer disetarakan dengan ASN. Kemudian, kepastian karir mereka juga harus lebih terjamin. Nah, tentunya ini bisa terjamin karirnya dan kesejahteraannya, demikian juga dengan status kepegawaiannya, bila pemerintah mengambil satu keputusan, semua honorer diangkat menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Beliau menjelaskan pemerintah juga diminta untuk merancang formula penyelesaian ini secara komprehensif dan tepat waktu. Sehingga sebelum 28 November 2023, formula solusi ini sudah beres dan bisa diberlakukan, kata Yanwar sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Adapun revisi Undang-Undang ASN yang sedang dilakukan harus bisa mewadahi jalan keluar yang terbaik bagi para nasib pegawai non-ASN ini. Dia mengingatkan agar jangan revisi tambal sulam yang kedepannya berpotensi menjadi bom waktu lagi. Dan harus dicatat pula, pemerintah pernah menyampaikan angin surga di masa Kemenpan RB dipimpin Yudi Krisnandi. Waktu itu, tenaga honorer dijanjikan akan diangkat sebagai ASN, namun tak pernah terbukti hingga pergantian beberapa menteri. Jangan sampai menteri yang baru sekarang ini menyampaikan angin surga kembali. Jika ini terjadi, maka suhu konflik akan lebih naik lagi karena mendekati masa-masa pemilu 2024 pungkasnya. Jadi inilah info terkini Bapak Ibu terkait dengan bagaimana nasib honor non-ASN sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Yanwar Prihatin terkait dengan desakan supaya
honorer ini bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara, sehingga ada kejelasan status, ada kejelasan pendapatan, dan ada kejelasan pekerjaan untuk menjalankan tugas sehari-hari di instansi pemerintah dengan diangkat menjadi aparatur sipil negara. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.